warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan tentang apa itu standar dan ISO. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Prasetyo dari kelas 2D Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar dan ISO, yaitu pertama standar. Standar adalah kesepakatan yang telah didokumentasikan di dalamnya yang terdiri antara lain mengenai spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi yang menjamin suatu barang atau produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Sedangkan ISO yaitu the International Organization of Standardization, yaitu badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan standar barang dan jasa. Kebutuhan standar internasional yaitu memiliki tujuan penyusunan standar yang untuk memfasilitasi perdagangan, pertukaran atau alih teknologi melalui peningkatan mutu, kesesuaian dengan produk, tingkat harga yang layak, peningkatan kesehatan, keamanan, perlindungan lingkungan, dan pengurangan limbah. Dan juga kesesuaian keandalan interoperasi yang lebih baik dari berbagai komponen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang lebih baik. Penyederhanaan perancangan produk untuk meningkatkan keandalan kegunaan barang dan jasa, peningkatan efisiensi distributor produk dan kemudahan pemeliharaannya. Standar Nasional Indonesia yaitu SNI adalah Standar Nasional Indonesia atau Sistem Manajemen Mutu yang mengatur apakah proses produksi suatu produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Standar Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang penyusunan, penerapan, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia, maka pengawasan nasional Indonesia Dewan Standarisasi Nasional atau disingkat DSN mengadopsi secara total seri ISO 9000 menjadi standar seri SNI I9 9000. Terdapat 3 pihak yang dapat memanfaatkan langsung dari penerapan SNI suatu produk, yaitu 1. Pihak produsen, 2. Pihak konsumen, 3. Pihak pemerintah. Dari 1. Pihak produsen, dalam mencapai terciptanya suatu produk dengan standar tertentu, produsen akan berusaha untuk mencari proses efisiensi dan efektif, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, sampai dengan proses pengawasan distribusi. Oleh karena itu, produsen akan terus melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar. 2. Pihak konsumen. SNI memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi konsumen, seperti membantu untuk memilih produk berkualitas, bantu konsumen untuk terbebas dari produk yang berbahaya, dan lain sebagainya. Dari 3. Pihak pemerintah. Adanya SNI menyebabkan beberapa dampak positif bagi pemerintah, seperti 1. Membuat pasar dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari serbuan produk-produk asing yang apabila tidak ketahui kualitas dan standarnya maka akan berbahaya bagi konsumen. Kelebihan standarisasi. 1. Pengenalan barang lebih mudah dilakukan. 2. Tidak terjadi kesalahan spesifikasi dalam pembelian barang. 3. Pemesanan dan pembelian barang standar dapat dilakukan secara mudah. Para teknisi lebih mengenal sifat-sifat barang tersebut. 5. Lebih mudah melakukan penjualan barang.
6. Memungkinkan pertukaran barang atau suku cadang sesuai dengan kriteria produk standar yang akhirnya dapat mengurangi biaya. Yang selanjutnya akan diteruskan dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razak, Prodi Teknik Mesin kelas 2D. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, kelompok 5. Selanjutnya materi macam-macam ISO. Yang pertama ISO 9000, dasar kosakata sistem manajemen mutu. Selanjutnya ISO 9001, model sistem jaminan kualitas dalam desain atau pengembangan produksi, instalasi dan pelayanan. Selanjutnya ISO 9002, model sistem jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi. Selanjutnya ISO 9003, model sistem jaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir. Selanjutnya ISO 9004, pedoman untuk kinerja peningkatan sistem manajemen mutu. Selanjutnya ISO 10005, manajemen mutu, pedoman untuk rencana mutu, pedoman untuk membantu dalam persiapan, peninjauan, penerimaan, dan revisi rencana baru dan revisi rencana mutu. Selanjutnya ISO 10006, pedoman mutu dalam proyek untuk membantu memastikan mutu dari proses dan produksi proyek. Selanjutnya ISO 10007, pedoman untuk susunan manajemen. Selanjutnya ISO atau DIS 10012, yaitu persyaratan jaminan mutu untuk pengukuran peralatan. Selanjutnya ISO 10013, pedoman untuk mengembangkan manual mutu, memberikan pedoman dalam mengembangkan dan memelihara manual mutu. Selanjutnya ISO 10014, yaitu pedoman untuk pengelolaan ekonomi mutu, memberikan pedoman bagaimana mencapai keuntungan ekonomi dari penerapan manajemen mutu. Selanjutnya ISO OHSAS 18001, yaitu standar keselamatan dan kesehatan, suatu standar internasional untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja atau perusahaan, untuk mendorong perusahaan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan prosedur yang harus organisasi secara konsisten mengidentifikasi dan mengendalikan risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, serta memperbaiki kinerja dan citra perusahaan. Selanjutnya ISO 19011, maksudnya ISO 19011, yaitu pedoman audit sistem manajemen mutu dan lingkungan, memberikan pedoman untuk memverifikasi kemampuan sistem dalam mencapai sasaran mutu. Standar ini dapat digunakan untuk audit internal ataupun mengaudit pengasok. Selanjutnya ISO 22000, yaitu standar keselamatan dan kesehatan pelanggan, yaitu suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem dan proses produksi produk makanan dan minuman. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Adrian Sadiwa. Saya dari Prodi Teknik Mesin kelas 2D. Saya bernomor absen 23. Saya akan mempresentasikan lanjutan dari kelompok saya, yaitu kelompok 5, tentang mengenai ISO dan seni. Pendekatan proses 1 mendefinisikan tentang menetapkan semua kegiatan yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 2. Menetapkan tanggung jawab yang jelas
akuntabilitas untuk mengelola kegiatan kunci utama organisasi. 3. Menganalisis dan mengukur dari kemampuan kegiatan kunci. 4. Mengidentifikasi interaksi proses antara suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam organisasi. 5. Berfokus pada faktor-faktor seperti sumber daya, metode, dan bahan yang akan meningkatkan kegiatan kunci dari organisasi. 6. Mengevaluasi resiko, konsekuensi, dan dampak dari kegiatan pada pelanggan, pemasok, dan pihak berkepentingan lainnya. 5. Pendekatan sistem terhadap manajemen. 1. Penetapan sistem untuk mencapai tujuan organisasi dan cara yang paling efektif dan efisien. 2. Memahami ketarikan antara proses-proses dalam suatu sistem. 3. Menyelaraskan dan mengintegrasikan proses-proses yang ada. 4. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dan dengan demikian mengurangi hambatan lintas fungsional. 5. Memahami kemampuan organisasi dan menetapkan kendala sumber daya sebelum mengambil tindakan. 6. Peningkatan berkesinambung. 1. Peningkatan terus-menerus di kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Meningkatkan terus-menerus didefinisikan sebagai suatu proses, sebagai suatu poros yang berfokus pada upaya terus-menerus peningkatan efektivitas dan atau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan organisasi tertentu. 7. Pendekatan faktor dan pembuatan keputusan. 1. Keputusan efektif adalah keputusan yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah sehingga masalah kualitas dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. 2. Memastikan bahwa data dan informasi yang ada cukup akurat dan dapat diandalkan. 3. Membuat data yang dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Menganalisis data dan informasi menggunakan metode yang valid, membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan pada analisis faktual seimbang dengan pengalaman dan intuisi. 8. Hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Hal yang harus dilakukan terkait prinsip ini adalah membangun hubungan yang menimbulkan keuntungan jangka pendek dan dengan pertimbangan jangka panjang. Melakukan seleksi dan evaluasi terhadap semua pemasok produk barang jasa mempengaruhi hasil produk barang atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dari kelas Permesinan 2D Polinema PSDKU Kediri. Saya akan membuat soal beserta jawabannya dan akan membahasnya sekalian. Soal yang pertama, apa itu standar? Standar adalah kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalam terdiri antara lain mengenai spesifikasi sebagai pelururan, petunjuk, dan definisi. Soal yang kedua, apa itu SNI? SNI adalah Standar Nasional Indonesia atau Sistem Manajemen Mutu untuk Produk. Soal yang ketiga, sebutkan salah satu macam-macam dari ISO. ISO itu terdiri ada banyak bagian. Yang saya sampaikan adalah ISO 9000. ISO 9000 adalah dasar kosakata sistem manajemen mutu. Soal yang keempat, standar nasional itu memiliki kelebihannya yaitu 1. Lebih mudah untuk melakukan penjualan barang. 2.
para teknisi lebih mudah mengenal barang-barang. 3. Tidak terjadi kesalahan spesifikasi dalam pembelian barang. Soal yang kelima, apa pengertian dari ISO 10013? Pengertiannya yaitu pedoman untuk mengembangkan manual mutu, memberikan pedoman dalam mengembangkan dan memelihara manual mutu.